Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, momen lebaran itu menjadi waktu yang sangat penting bagi kita semua untuk bisa melakukan silaturahmi, ya. Silaturahmi atau silaturahim nanti kita akan bedakan. Kenapa? Karena memang momen itulah yang berlaku di masyarakat kita untuk bisa bertemu, ya. Karena sekolah libur, kerja libur, cuti bersama tuh, dan berbarengan dengan ada tradisi mudik. Ini sangat bagus, Pak. Dalam pandangan Islam, momen lebaran ini di mana bisa mempertemukan seluruh anggota keluarga, itu momen terbaik yang Allah ciptakan, ya, untuk bangsa Indonesia, ya. Karena mungkin di masyarakat lain tidak dapat Bapak jumpai, tapi di Indonesia itu ada. Itu patut kita syukuri. Karena dengan silaturahim yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menjadi bagian yang tak terpisahkan setelah orang bertakwa. Nanti Bapak buka surat An-Nisa ayat 1, ya. Surat An-Nisa, surat untuk yang bermakna kemanusiaan tuh. Allah bimbing kita setelah bertakwa, maka kalian sambangi itu keluarga tuh. Wattaqullah tasa'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling memintalah setelah takwa itu, atau dengan takwa itu kalian saling meminta di antara kalian dan saling bersilaturahmilah kalian. Jadi kalau kita saum Ramadan kemarin kita telah meraih ketakwaan, maka Allah suruh kita mengikutinya dengan apa? Silaturahim atau silaturahmi. Ya. Itu bagian rangkaian yang dia mengikat. Nanti dalam hadis Imam Ahmad, Rasul berkata, "Ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabi wal arham fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli wa masratun fil mali wa mansa'atun fil asari." Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, "Wahai umatku, telusurilah oleh kalian keturunanmu tuh, nasab." Nggak ada tuh perintah agama lain supaya nyuruh menelusuri nasab. Ansab itu nasab, ya, terah, silsilah. Kita disuruh, kata Nabi, ta'alamu min ansabikum, telusurilah nasabmu itu, keturunan itu, ya, yang dengan itu kamu bisa bersilaturahim. Kalau kita sudah tahu nasab kita, keturunan kita, keluarga kita, kan enak. Oh, ternyata kamu saudara saya, ya. Oh, kamu ternyata ipar saya, ya, besan saya, ya. Itu semua kita disuruh Nabi, coba. Agar apa? Agar bisa bersilaturahim. Dan orang yang bisa menjalin silaturahim, Rasul bilang, mahabbatun fil ahli, akan ada kecintaan di antara keluarga. Akan muncul rasa kasih sayang sesama kerabat tuh. Apalagi ada 3 tuh. Wa masratun fil mali, akan Allah lebihkan harta, akan Allah lipat gandakan rizki gara-gara silaturahmi. Coba enak nih, ya. Ditambah kecintaan kepada keluarga, tambah lagi berlipat gandanya rizki. Belum cukup, tambah lagi wa mansa'atun fil asari, Allah tambah usianya. Allah karim, ya, saya baca hadis ini, Pak. Senang. Kan kita selalu pengen umur panjang gitu, ya. Bahkan sekalipun tidak Islam itu
orang ulang tahunan gitu ya, di kampung kita kan suka ada ulang tahunan tuh ya, semoga panjang umur tuh. Nggak cukup kalau itu doang mah, silaturahmi dengan keluarga, ansab tuh. Nah dari sini kemudian perbedaan tentang makna silaturahim dan silaturahmi ya. Secara umum ya sama saja ya. Bapak kalau baca di kamus bahasa Indonesia itu, kamus besar bahasa Indonesia KBBIB itu, maka sama. Bahkan di sana ditulis silaturahmi bukan silaturahim. Tapi ada ulama yang membedakannya. Paham ya? Jadi secara umum sama sebetulnya. Bahkan silaturahim itu dia lebih luas. Lebih luas. Kalau silaturahim dia terbatas pada orang yang satu rahim, yang mahram, yang muhrim, ya, dengan keponakan muhrim, yang tidak boleh menikah, ya, yang tidak boleh menikah. Mahram itu kan tidak boleh menikah ya. Itu silaturahim itu kata ulama tertentu ya, maknanya itu menghubungkan antara keluarga yang ada ikatan yang tidak boleh menikah, yang mahram tuh. Sedangkan silaturahmi itu menjalin persahabatan kekeluargaan dengan semua, tidak terbatas pada yang mahram, tapi juga yang non mahram, non muhrim boleh. Saya dengan bapak tidak ada ikatan nasab, tidak ada keluarga, tapi saya bisa bersilaturahmi, ya boleh. Ketemu dengan kawan, grup pingpong, grup bulu tangkis, ya, grup sepeda, nggak ada ikatan nasab, nggak ada ikatan kekeluargaan, ya nggak ada. Boleh silaturahmi, boleh. Itu maksud silaturahmi itu yang kata para ulama, ya, secara umum boleh. Dan masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai silaturahmi. Tapi kita nih, orang yang sudah paham nih dengan ilmu nih ya, jangan suka memperdebatkan tuh antara silaturahim dan silaturahmi, gak akan selesai ya. Jangan mengharuskan orang versi Arab-Araban harus menggunakan kata silaturahim, tidak. Kita orang Indonesia gunakan kata silaturahmi, boleh. Mau pakai silaturahmi boleh, pakai silaturahim juga boleh semuanya ya. Saya teruskan. Jadi orang yang silaturahmi itu dia akan mendapatkan 3 keutamaan. 1, mahabbatun fil ahli, ada kecintaan yang sangat dengan keluarga dan kerabat ya. Yang kedua, akan lalu lipat gandakan rezekinya. Kan kita pengen itu Pak ya, pengen itu kita. Dan yang ketiga, waman satun fil asari, Allah panjangkan usianya tuh. Aduh luar biasa. Saya tambah satu lagi dari Abu Ayyub Al-Ansari, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis ini ada dalam Bukhari, Sahih Bukhari. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritakan kepadaku, ajarkan kepadaku sesuatu, bimbing saya supaya saya bisa masuk surga. Coba, supaya saya bisa masuk surga. Sahabat kan begitu Pak, selalu pengen masuk surga. Lalu saya bilang, nih kamu catat bilang nih, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Kamu sembah Allah tuh dan jangan kau sekutukan. Satu tuh ya. Yang kedua, wa tuqimus shalah, laksanakan salat 5 waktu tuh. Jangan 5 waktu aja ya. Kemudian waktu dia zakat, tunaikan tuh zakat tuh. Zakat. Yang keempat, wa tahsilur rahim, dan praktekkan silaturahmi, perbanyak silaturahmi, maka kamu saya jamin, Rasul menjamin, pasti masuk surga kamu. Gak usah neko-neko ya. Sembah Allah, jangan sekutukan ya. Salat, kemudian zakat, silaturahmi, puasa nggak ada ya. 4 ini aja nih Bapak. Artinya cuma 3 berarti kan, cuma salat, zakat sama silaturahmi. Itu jaminannya Pak, luar biasa. Surga, kan kita pengen surga. Kenapa kita tidak mau mempraktikkan hal yang sederhana, simpel, tidak rumit ya? Kita kadang-kadang terbawa emosi ya, dengan amal-amal yang besar, dan yang ringan-ringan,
Sholat 5 waktu kan ya 5 kali sehari, santai aja kan ya. Ada azan Allah Akbar, datang ke masjid bareng-bareng. Ada rezeki sedikit, kasih zakat. Ya. Momen Lebaran, momen liburan ini silaturahmi ya. Dengan keluarga, dengan kerabat, teman-teman nih, ya, teman-teman kecil boleh tuh. Kalau rezeki sedikit, ya kebetulan teman kita nggak mampu, sudah sekalian kita bayar zakat kan. Zakat mal, zakat apa perdagangan, pertanian, boleh. Ini ada sedikit rezeki nih, untung sedekah. Oh, itu luar biasa. Amalan yang bisa mengantarkan kita semua surga, yang menjadi cita-cita kita dan cita-cita para ulama, cita-cita para nabi, para rasul itu. Jadi kalau kita menginginkan surga, artinya cita-cita kita itu sama dengan cita-cita nabi, ya. Sedangkan urusan keduniaan Allah ikut. Kata Rasulullah, tidak ada ganjaran pahala ya yang Allah segerakan diberikan di dunia ketika orangnya masih hidup. Bahkan di akhirat Allah sediakan ganjaran yang lebih besar lagi. Apa itu? Ketika ditanya mana ya Rasulullah? Silaturahmi. Coba. Amalan yang ganjaran disegerakan silaturahmi di dunia. Sebaliknya Rasul bilang ada hukuman di antara dosa ya yang hukumannya disegerakan ketika di dunia masih hidup dan di akhirat Allah sediakan yang lebih besar lagi. Apa itu? Ketika ditanya, zalim kepada orang lain dan memutuskan silaturahmi ya. Jadi jangan sekali-kali memutus silaturahmi itu. Kenapa? Karena hukumannya di dunia, Pak. Hukumannya di dunia, masih hidup. Tuh, Rasul bilang begitu, Pak. Sebaliknya, kalau kita menjalin silaturahmi, balasannya di dunia juga masih hidup. Ya. Aduh, tiba-tiba kita dapat rezeki nomplok. Ajaib hidup ini, Pak. Ajaib. Bapak kalau percaya dengan keajaiban Allah, praktekkan itu. Banyak peristiwa ajaib yang kita tidak pernah duga, kita tidak pernah memikirkan itu. Sesuatu tidak mungkin ternyata banyak mungkin terjadi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Itulah kehidupan, itulah hamba Allah. Jadi jangan kemudian kita berharap itu dengan realita itu deret tambah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jangan berpikir itu. Islam nggak mengajarkan itu semua. Juga menambahkan, kita berpikir deret kali, deret hitung, tek. Itu keajaiban namanya. Ya. Tidakkah kita pengen mendapatkan keajaiban dari Allah dalam hidup ini? Harus pengen. Ya. Tiba-tiba rezeki dapat jabatan, lompat dari bintang 1, dari bintang 3, terus. Jangan bintang 7, terus kepala bintang 7 ya. Bisa dan itu Bapak boleh praktekkan, Bapak boleh lihat kan pengajian dari bintang 1 lompat ke bintang 4. Bayangkan coba tuh. Itu keajaiban namanya ya. Yang begitu-begitu tuh. Tiba-tiba tetangga kita punya mobil langsung 5 mobil kan itu ya. Nah, itu di supir angkot. Ya, contohnya. Jadi hidup tuh begitu, Pak. Jangan mengandalkan yang apa namanya? Yang tadi tuh deret tambah ya 1, 2, 3 gitu. Longitudinal, nah longitudinal gitu aja tuh ya grafiknya terus. Ada sesuatu yang lompatan grafik hidup itu ya. Itu namanya keajaiban. Kita pengen cari tuh keajaiban itu. Allah ajarkan kepada kita, kalau kamu pengen keajaiban caranya takwa. Wattaqillah yaj'al marja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kalian, maka Allah akan lipat gandakan rezekimu yang tidak pernah kamu duga. Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Melalui siapa? Jumlahnya berapa? Bentuknya kayak apa? Nggak pernah tahu kita. Tapi Allah ajarkan kalau kita pengen rezeki kayak gitu tuh ya. Syaratnya apa? Cuma 1. Takwa Allah. Tambah lagi dengan kita. Menurut Rasulullah SAW, perbanyak silaturahim. Mudah-mudahan ya momen Lebaran ini kita jadikan ya, masih ada waktu cuti nih, perbanyak silaturahim. Datangi teman, kerabat, saudara, apa sih yang bisa kita jangkau dengan biaya murah, datang ya. Mudah-mudahan dari sana Allah tunjukkan keajaiban pada diri kita ya.
Jangan nunggu aja di rumah, jangan ya. Nunggu tamu datang, kita bukan pejabat. Gak akan ada yang datang. Bukan pejabat, maaf ya. Kita harus datang. Kan kita pengen menjemput rezeki kan, menjemput keajaiban. Gak akan ada yang datang. Kita bukan pejabat, siapa yang mau datang? Open house, rumah di rumah pintu dibuka terus, tapi nggak ada yang datang juga. Kita yang datang, ya. Kenapa? Karena kita yang butuh. Untuk apa? Untuk memperoleh keajaiban hidup. Nah, gitu ya. Jangan nunggu datang. Saya merasa paling tua, sudah datang. Nggak, jangan begitu. Jangan ada perasaan kesombongan dalam pribadi kita. Merasa paling tua, mereka harus datang harus sujud. Nah, harus sungkem kepada, jangan. Itu feodal zaman dulu. Sekarang kita yang butuh keajaiban agar bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu tambahan bagi kita semua sehingga kita bisa merenungkannya dan mempraktekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.